Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45 dengan anggota kelompok Agen Ardiantantri dengan NIM D502417078, Lutfia Umul Fadila dengan NIM D502417079 dan Muftias Hutasilu Saada dengan NIM D502418080 dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Heri Purnama, ST PhD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efektivitas fitoremediasi menggunakan tanaman Azolla microphylla dalam menurunkan kadar logam berat seperti Pb, Cu, Cr pada limbah batik. Untuk pendahuluannya, dengan latar belakang, industri batik memang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Namun, di sisi lain, proses produksinya menghasilkan limbah berbahaya. Limbah tersebut mengandung logam berat seperti kromium, tembaga, dan timbal yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, penggunaan pewarna sintetis pada kain batik menghasilkan bahan yang sulit terurai dan dapat merusak ekosistem perairan. Sebagai solusi ramah lingkungan, fitoremediasi menjadi alternatif yang efektif untuk mengelola limbah batik. Salah satu agen fitoremediasi yang menjanjikan adalah Azolla microphylla yang terbukti mampu menyerap logam berat dalam limbah batik dengan efisien. Dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kemampuan tanaman Azolla microphylla dalam menurunkan kandungan logam berat seperti Pb, Cu, Cr pada limbah batik. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi jumlah tanaman Azolla microphylla dalam menurunkan kandungan logam berat seperti Pb, Cu, Cr pada limbah batik. Dengan tujuan penelitian, yang pertama yaitu mengukur efektivitas Azolla microphylla dalam menurunkan logam berat seperti PbCu Cr pada limbah batik, dan yang kedua mengetahui pengaruh variasi jumlah Azolla microphylla dalam menurunkan logam berat seperti PbCu Cr pada limbah batik. Baik, selanjutnya adalah state of the art penelitian. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah proses fitoremediasi yang merupakan teknologi pemanfaatan tanaman untuk menghilangkan polutan dari tanah, air, atau udara. Untuk mekanisme dari fitoremediasi sendiri, yang pertama itu ada fitoekstrasi atau penyerapan polutan oleh akar. Kemudian ada fitodegradasi, yaitu metabolisme polutan menjadi suatu senyawa yang tidak berbahaya. Kemudian ada fitostabilisasi, di mana penangkapan suatu polutan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Selanjutnya ada fitovolatilizasi, di mana pengubahan polutan menjadi gas yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian yang terakhir ada rhizosphere bioremediasi, peran mikroorganisme di sekitar akar tanaman. Selanjutnya, untuk logam berat pada limbah batik, ini ada beberapa, di antaranya itu ada kromium. Kromium sendiri ini merupakan polutan utama dari pewarnaan batik, yang merupakan bahan yang sulit terurai, kemudian dapat berdampak pada kesehatan dan fotosintesis tanaman. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga ini digunakan dalam pewarnaan sintetik juga. Kemudian bahan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jika melebihi ambang batas. Selanjutnya ada timbal. Timbal merupakan bahan beracun yang mempengaruhi rantai makanan yang dapat beresiko pada kesehatan manusia, di antaranya kanker, gangguan saraf, dan penyakit lainnya. Selanjutnya ada tanaman Azolla microphylla. Tanaman ini merupakan tanaman air dengan toleransi tinggi, pertumbuhan cepat, dan kemampuan menyerap logam berat. Untuk kontribusi pada penelitian ini yaitu melengkapi kekurangan penelitian terdahulu dengan fokus pada efektivitas Azolla microphylla terhadap limbah batik yang mengandung kromium, Cu, dan timbal. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Next. Untuk rancangan penelitian sendiri, menggunakan metode fitoremediasi dengan variabel bebas tanaman Azolla microphylla. Untuk variabel terikatnya yaitu ada logam
CU, CR, dan PB, serta variabel kontrolnya yaitu jumlah tanaman dan konsentrasi limbah yang digunakan. Untuk rancangan ini dipilih untuk menjawab perumusan masalah secara ilmiah dan sistematis. Untuk tahapan penelitian sendiri, yang pertama ada studi literatur, selanjutnya ada perumusan masalah, selanjutnya ada persiapan penelitian, selanjutnya ada pelaksanaan penelitian, selanjutnya ada pengujian sampel, selanjutnya ada analisis data, dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Untuk langkah pengambilan data, yang pertama, melakukan pengukuran konsentrasi logam berat menggunakan alat AAS atau Atomic Adsorption Spectroscopy pada hari tertentu. Selanjutnya dilanjutkan dengan observasi perubahan visual tanaman dan analisis parameter lingkungan seperti pH dan suhu. Untuk metode analisis data yang digunakan, yaitu ANOVA, untuk mendapatkan konstanta dan parameter uji. Pengelolaan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk perhitungan efisiensi dan pembuatan grafik, serta SPSS untuk analisis statistik inferensial. Next. Selanjutnya untuk jadwal penelitian kami, berlokasi di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan waktu penelitian pada bulan Mei hingga Juli tahun 2025. Untuk kegiatan yang pertama ada persiapan bahan baku dilakukan pada bulan pertama, pada minggu pertama dan kedua. Selanjutnya ada aklimatisasi tanaman Azolla microphylla yang dilakukan selama 7 hari, dilakukan pada minggu ketiga. Selanjutnya ada pembuatan artificial limbah batik dilakukan pada minggu keempat, dan pelaksanaan proses fitoremediasi dilaksanakan pada minggu keempat bulan pertama dan minggu pertama bulan kedua. Selanjutnya ada analisis pengujian kadar logam dilakukan pada bulan kedua, pada minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya ada pengolahan data dilakukan pada minggu keempat bulan kedua dan minggu ke-1 bulan ketiga. Selanjutnya ada pembuatan laporan dan artikel publikasi dilakukan pada bulan ketiga, pada minggu kedua, 3, dan 4. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.